Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Kembali program Supaya Anda Tahu hadir untuk Anda. Dan edisi kali ini kita akan mengangkat tema yaitu peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK dalam menyelesaikan permasalahan konsumen dan lembaga usaha. Dan telah bersama kita 3 orang narasumber yang begitu luar biasa. Yang pertama ada Bapak Haji Nursul Hinawawi yang biasa kita sapa dengan Bapak Nun. Dan beliau mewakili dari unsur pemerintahan. Dan selanjutnya ada Bapak Hairullah. Bapak Hairullah ini mewakili dari unsur konsumen. Dan juga ada Bapak Alfiansah Hasan mewakili dari pelaku usaha. Nah, sebagaimana kita ketahui tentunya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK tentunya hadir untuk meningkatkan pelayanan publik untuk kita semua tentunya di Indonesia dan khususnya di Kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara. Untuk itu langsung saja kita sapa untuk 3 narasumber kita di hari ini. Selamat siang Bapak-bapak. Ya. Luar biasa sekali hari ini tentunya. Kabarnya bagaimana ya hari ini kalau boleh tahu? Baik. Baik semua ya. Alhamdulillah. Hari ini tentunya kita akan membahas tentang masalah BPSK. Yang seperti kita ketahui BPSK ini kan memang peranannya sangat penting sekali untuk seluruh masyarakat Indonesia. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi tentunya pada konsumen dan juga lembaga usaha dan itu seringkali terselesaikan dengan adanya BPSK. Nah, saya akan bertanya bersama 3 narasumber untuk Bapak sekalian dan juga tentunya untuk para pemirsa di rumah yang mungkin masih belum mengenal lebih dekat BPSK ini sendiri tentunya. Baik, untuk di Lubuk Linggau sendiri nih ya, BPSK ini kan sudah dibentuk pada tahun 2014. Sebenarnya apa saja nih tugas pokok dan fungsi BPSK? Mungkin dari Pak Nun ya, kita biasa sapa Pak Nun ya. Mungkin Pak Nun bisa menjawab Pak Nun, kami persilakan. Selamat siang pemirsa semua. Bahwa BPSK Kota Lubuk Linggau itu berdiri dengan landasan hukum Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 27 tahun 2012. Dan atas dasar tersebut dibentuk tim sel yang kemudian terpilih 9 orang anggota BPSK. 3 dari unsur konsumen, 3 dari unsur pemerintah, dan 3 dari unsur pelaku usaha. Dan efektif kerja kami dimulai pada bulan April tahun 2013, diulangi tahun 2014. Dan laporan-laporan yang masuk pada BPSK Kota Lubuk Linggau ini sudah di penghujung. Ya, di penghujung 5 tahun kerja kami secara total itu ada 222 perkara. Ya, dengan rincian pada tahun 2014 ada 12 perkara yang masuk, kemudian pada tahun 2015 ada 32 perkara, pada tahun 2016 65 perkara, 2017 65 perkara, dan 2018 sebanyak 48 perkara. Dengan rincian penyelesaian, pola penyelesaian yakni arbitrase penyelesaiannya dalam 48 perkara. Kemudian secara mediasi 163 perkara dan konsiliasi sebanyak 11 perkara. Jadi di akhir masa jabatan ini alhamdulillah BPSK Kota Lubuk Linggau dengan 9 orang anggotanya telah menyelesaikan total 222 perkara dan kami telah dinobatkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Disperindak Provinsi sebagai BPSK terbaik di Sumatera Selatan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Sumatera Selatan ada 5 BPSK dan 1 diantaranya adalah BPSK Kota Lubuk Linggau. Wih, luar biasa sekali. Dari 5 BPSK yang ada di Sumsel, Lubuk Linggau ada terbaik yang pertama tentunya Pak ya. Waduh. Dan tidak terasa ini sudah di penghujung akhir ya, di penghujung akhir dan kita telah menyelesaikan sebanyak lebih kurang 222 perkara dan itu terselesaikan dengan aman sampai saat ini ya. Meskipun melewati masa-masa lah tentunya Pak ya, persidangan tentunya. Nah, kalau menurut Pak Hairullah nih selaku konsumen nih Pak, yang wakil dari konsumen tentunya, dengan dibentuknya BPSK nih di Kota Lubuk Linggau, bagaimana nih Pak respon masyarakat khususnya konsumen dan juga bagaimana peranannya selama ini menurut Pak Hairullah nih? Terima kasih. Jadi syukur alhamdulillah semenjak berdirinya BPSK di Kota Lubuk Linggau ini
secara signifikan bahwa kasus itu sangat menurun sekali. Pengaduan masyarakat atau permasalahan dengan pelaku usaha itu sangat menurun sekali. Jadi dilihat dari kasus per kasus selama 5 tahun ini ada 222 kasus, itu cukup memberikan pengalaman bagi kita bahwa di Kota Lubuk Linggau ini, karena kotanya merupakan kota perdagangan dan jasa, jadi kasus-kasus itu sangat signifikan turunnya untuk 5 tahun ke belakang tadi. Jadi konsumen sangat berterima kasih dengan berdirinya BPSK di Kota Lubuk Linggau. Benar sekali. Jadi memang kita sebagai konsumen nih Bapak ya, tidak menutup kemungkinan tentunya banyak sekali dilema yang kita rasakan tentunya sebagai konsumen. Tapi dengan adanya BPSK hadir itu sangat membantu sekali. Tapi juga banyak sekali tentunya Pak Nasrullah ya. Banyak konsumen ini yang mungkin tidak mau melaporkan, tidak mau untuk terlalu ribet seperti itu ya. Kalau menurut Pak Nasrullah nih, menanggapi konsumen yang seperti itu bagaimana nih Pak? Kadang-kadang kita tahu bahwa konsumen itu banyak ketidaktahuan bahwa sudah ada BPSK di Kota Lubuk Linggau. Itu terutama yang jangkauannya jauh dari Kota Lubuk Linggau. Kalau memang dia berada di lingkungan Kota Lubuk Linggau, informasi itu sampai ke dia, alhamdulillah bahwa pengaduan itu tetap akan jalan ke kita. Benar sekali. Tapi memang bagi yang sudah tahu mereka telah merasakan terbantu sekali. Iya, terbantu sekali. Baik. Nah, kalau dari Pak Alfiansyah Hasan ya selaku pelaku usaha nih Pak ya. Sejauh ini bagaimana nih Pak untuk sebagai pelaku usaha nih setelah adanya BPSK ini sendiri? Silakan Pak Abdul Hasan. Selama ada BPSK, pelaku usaha merasa terbantu. Intinya perkara-perkara yang masuk, saya sebagai perwakilan dari pelaku usaha selalu bersikap transparan kepada masyarakat, baik pelaku usaha maupun konsumen. Jadi kita tidak bisa memilih atau memihak. Intinya berbagai macam kasus yang ada di Kota Lubuk Linggau kita anggapi dengan baik, kita respon dengan baik. Ada juga berbagai macam kasus seperti kasus leasing yang keputusannya yang kata orang itu susah mereka membuat kebijakan, bisa kita bantu di sini, bisa kita selesaikan di BPSK. Itulah fungsi kami. Ada 3, yaitu dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Intinya BPSK depannya harus mengedepankan hak-hak konsumen, ya. Itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 99. Jadi kita harus lari ke situ semuanya intinya. Benar sekali. Jadi memang benar-benar sangat membantu ya Pak ya. Iya. Kalau sedikit nih, mungkin pemirsa di rumah juga penasaran ya. Sebenarnya tugas BPSK ini selain membantu nih, mungkin pemirsa di rumah pengen tahu nih, bagaimana sih biasanya kalau misalnya ada dapat laporan, terus diapain lagi nih biasanya nih? Step by stepnya itu apa aja nih kalau boleh tahu nih? Oke, jadi pada BPSK saya sekaligus melengkapi yang pola kerja BPSK. Jadi BPSK itu tidak hanya menerima laporan pengaduan konsumen, tetapi juga memberikan nasihat ya, konsultasi bagi konsumen yang mengalami suatu perkara sengketa dengan pihak pelaku usaha. Jadi konsultasi itu bisa kemudian konsumen bertindak sendiri untuk melakukan advokasi terhadap dirinya yang merasa dirugikan. Tetapi juga bisa dapat melaporkan kepada BPSK. Tahapan-tahapan yang akan dilalui oleh konsumen adalah pertama, dia harus membuktikan bahwa ada kerugian nyata. Kerugian nyata itu berupa ada struk pembayaran dan indikasi daripada kecurangan dari pihak pelaku usaha tadi. Kemudian melengkapi diri dengan fotokopi KTP sebagai bukti laporan yang sah dan menunggu daripada panggilan undangan dari BPSK kepada para pihak untuk dipertemukan dalam rangka memilih cara penyelesaian. Tetapi ada ruang klarifikasi bagi pihak pelaku usaha. Jadi kalau laporan itu merupakan sudut pandang dan kepentingan hukum daripada konsumen, sedangkan pada forum klarifikasi adalah sudut pandang dan kepentingan hukum dari pihak pelaku usaha, menjawab, melakukan klarifikasi dan lain sebagainya. Jika dirasakan masih ada hal yang terkait dengan belum adanya pertemuan kepentingan para pihak, maka BPSK membuka untuk para pihak memilih satu di antara 3 cara penyelesaian.
yakni cara penyelesaian secara konsiliasi antara pelaku usaha dan konsumen bermusyawarah sendiri tanpa didampingi oleh majelis dari unsur BPSK. Yang kedua adalah cara mediasi, musyawarah di mana para pihak antara pelaku usaha dan konsumen itu didampingi oleh majelis pelaku usaha Pak Alpian misalnya, dan yang dari konsumen didampingi oleh Pak Herullah dari majelis konsumen, dan kami majelis dari pemerintah ini bertindak sebagai penengah. Dan jika tercapai penyelesaian, maka tugas BPSK adalah membuat berita acara, baik itu konsiliasi, baik itu mediasi, dan apabila memang harus ditempuh peradilan arbitrase, maka kami membuat putusan peradilan arbitrase terhadap suatu perkara sengketa konsumen. Jadi secara besar itu adalah gambaran pelaporan dan tindak lanjut penyelesaian perkara pada BPSK Kota Lubuk Linggau, dan sama dengan BPSK yang ada di Indonesia lainnya. Benar sekali. Nah, jadi memang benar-benar BPSK ini sangat membantu ya Pak, sekali lagi ya. Dan banyak sekali cara yang diberikan kepada konsumen ya. Kalaupun mereka tidak ingin yang seperti ini, ada cara lain. Tidak yang seperti itu, ada cara lain tentunya. Waduh, luar biasa sekali. Nah, masih banyak sekali pertanyaan yang akan saya ajukan untuk Bapak-Bapak sekalian tentunya. Dan juga ini mewakili dari pemirsa di rumah tentunya ya. Jangan kemana pemirsa di rumah, sesaat lagi kita akan kembali tetap bersama kami di Sebaiknya Anda Tahu.